Info dan opini kembali menjumpai Anda. Kami sampaikan tulisan Pendeta Dr. Albertus Pati di halaman Facebooknya diberi judul, "Itu Bukan Kerajaan Allah." Saya Uli Manalu. Orang suka omongin tentang kerajaan Allah. Makin diomong makin banyak definisinya. Kadang maknanya jadi kacau. Jadi harus jelas sesungguhnya apa makna kerajaan Allah. Kita mulai saja dengan apa yang bukan kerajaan Allah. Pertama, kerajaan Allah tidak identik dengan kerajaan di seberang sana, sahabat. Memang orang doyan merohanikan kerajaan Allah, seolah Allah hanya berkuasa di dunia atas, dunia bawah milik setan. Seolah Allah berkuasa hanya di dunia seberang sana, tidak di dunia ini. Allah adem-ademan saja di sana, pasif, apatis dengan situasi dunia ini. Bila Allah saja apatis, umatnya pun ikutan skeptis. Sabodok teing kalau kata orang Sunda. Kerinduan umat back to heaven as soon as possible. Efeknya gereja menjadi irrelevant dan insignifikan. Begitu kata Eka Dharma Putra. Lalu yang kedua, kerajaan Allah tidak identik dengan kekuasaan atau sistem politik di dunia ini. Meskipun pemerintahannya dilabel teokrasi. Menyesatkan itu. Kita tahu politisi atau penguasa oportunis sering membajak nama Allah untuk kepentingannya. Banyak undang-undang, perda atau pergub dibuat atas nama Allah seolah demi Allah. Padahal untuk kepentingan pribadi, mereka menjadi seperti Allah. Yang menolak kebijakannya akan dituding melawan kehendak Allah. Konsekuensinya berat. Efeknya, para politisi ini menjadi pemimpin otoriter yang menindas rakyatnya. Konon, jelang pemilu dan pilkada nama Allah selalu dimanipulasi untuk dulang suara. Oh iya, biasanya pemimpin politik yang gagal menyejahterakan rakyat paling doyan mengalihkan perhatian rakyat pada urusan agama, seolah merekalah pembela Allah dan agama. Politik agama memang murah sekaligus sangat mujarab untuk dulang suara kontestan. Yang ketiga, kerajaan Allah tidak identik dengan institusi gereja atau institusi agama. Memang seharusnya institusi agama menjadi instrumen dalam misi Allah. Tetapi jangan lupa, institusi agama itu dipimpin oleh pemuka agama yang ambigu. Maksudnya, mereka punya potensi baik, tetapi juga jahat. Sebagai orang baik, mereka memanfaatkan institusi agama untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Tetapi dalam potensi jahatnya, mereka memanipulasi apapun untuk meraih jabatan, lalu menggunakannya untuk mendominasi dan memperkaya diri. Mereka juga memanfaatkan powernya untuk memecah belah bangsa dan umat manusia. Institusi agama pun bermetamorfosa menjadi institusi politik, lalu mengalami defisit sakralitas, syarat kepentingan. Ia menjadi ekspresi kemunafikan dan ketamakan. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Jawabnya bisa banyak, tetapi intinya ini, kerajaan Allah adalah aksi pelayanan Allah yang didasarkan pada cinta kasih-Nya pada umat manusia dan bumi ini. Jadi kerajaan Allah adalah tentang cinta, bukan kebencian, tentang keramahan, bukan kemarahan, tentang kerendahan hati, bukan kepongahan, persaudaraan, bukan permusuhan. Kerajaan Allah bukan otoritas untuk mendominasi, tetapi power untuk melayani, menghambakan diri. Allah mengosongkan diri dari kenyamanannya untuk melayani, untuk menghapuskan diskriminasi, segregasi, penindasan, dan ketidakadilan atas nama apapun, baik agama, etnik, gender, maupun orientasi seksual. Kesimpulannya jelas sudah. Institusi agama yang doyan melakukan segregasi dan diskriminasi bertentangan dengan kehendak Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Sahabat, dalam cerita Alkitab diperlihatkan rasa sayangnya Allah. Allah tergerak ketika Dia mendengar keluh kesah budak Israel. Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang-orang yang sakit, yang kerasukan setan, dan yang miskin. Hidup mereka merana. Tak ada yang mau melayani. Allah tergerak karena Ia mencinta. Tanpa cinta, agama menjadi kaku dan beku. Isinya cuma seperangkat dogma berkarat yang dipuja. Ini idolatry. Allah cinta semua, sahabat. Karena itu Ia tergerak. Inilah anugerah
ketika kita dicintai bukan karena kita oke dan saleh, tetapi karena Allah menerima kita apa adanya. Kita lovable. Dalam cintanya kita yang rapuh ini dipeluknya. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, kita meminta agar kuasa cinta Allah itu melayani di tengah umat manusia dan dunia untuk mendatangkan damai sejahtera dan harapan. Mereka yang mengalami dehumanisasi, segregasi, dan diskriminasi serta ketidakadilan mengharapkan transformasi sosial untuk kebaikan. Inilah proyek kemanusiaan Allah. Dan Allah mau kita berpartisipasi aktif dalam pelayanannya untuk pemulihan manusia, bangsa, dan bumi ini. Jangan apatis atau skeptis. Mulailah bekerja, menebarkan cinta dan perdamaian kepada siapapun. Sampai di sini info dan opini. Jika Anda punya komentar, silakan sampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.